kedua ada tujuan e-budgeting, yang ketiga ada dasar hukum penerapan e-budgeting, yang keempat ada pengguna e-budgeting, yang kelima ada penerapan e-budgeting dalam sistem pemerintahan di era revolusi 4.0, yang keenam ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan e-budgeting, yang ketujuh ada kelebihan e-budgeting, yang kedelapan ada kekurangan e-budgeting. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian e-budgeting. Apa sih e-budgeting itu? E-budgeting adalah singkatan dari electronic budgeting yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu anggaran elektronik atau suatu anggaran yang disusun secara singkat, baik digital atau berbasis aplikasi dan website. Di dalam ruang lingkup pemerintahan, laporan yang ada di dalam e-budgeting ini bisa diakses oleh semua orang, walaupun ada beberapa yang memiliki kepentingan khusus karena pemerintah menganggap bahwa e-budgeting ini sebagai wujud transparansi untuk masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan etika yang ada. Nah, dalam pembuatannya, maka e-budgeting ini terbagi menjadi dua jangka waktu. Yang pertama yaitu budget taktis dan budget strategis. Budget strategis sendiri adalah suatu anggaran yang dibuat dan memerlukan waktu pembuatannya lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan budget taktis ini mempunyai anggaran yang dibuat dan berlaku kurang lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan e-budgeting. Tujuan e-budgeting ini ada 6. Yang pertama, membuat data yang lebih akurat dengan dibantu oleh kecanggihan sistem informasi e-budgeting, mempunyai dasar analisa yang lebih akuntabel dan juga lebih akurat. Seluruh anggaran bisa lebih dianalisa dengan adanya laporan keuangan lain yang mendukung. Nah, yang kedua, ada membuat penyusunan anggaran menjadi lebih mudah. Dengan kecanggihan aplikasi e-budgeting ini, maka seluruh proses penyusunan anggaran bisa dilakukan secara lebih mudah dan juga cepat. Nah, yang ketiga, ada data lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi. E-budgeting ini bisa diakses oleh semua pihak. Untuk di dalam suatu pemerintahan sendiri, maka e-budgeting bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang keempat ini ada penyusunan RKA lebih mudah. RKA atau singkatan dari Rencana Kerja Anggaran adalah suatu dokumen perencanaan dan juga penganggaran yang di dalam berisi rencana pendapatan, rencana program belanja, kegiatan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kementerian Lembaga Negara atau KL, serta memiliki isi pembiayaan yang mencakup perakiraan untuk bisa berkembang di tahun selanjutnya. Nah, yang kelima, ada kemudahan membuat laporan. Karena pada sistem e-budgeting ini terdapat laporan keuangan dan juga perkiraan budget, maka akan memudahkan tim yang bersangkutan untuk membuat laporan yang diperlukan hanya dengan 1 kali mengaksesnya. Yang keenam, ada terintegrasi. E-budgeting dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem informasi keuangan lainnya yang ada di dalam perusahaan. Nah, dengan menggunakan e-budgeting ini, pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dengan lebih baik. Karena proses penyusunan anggarannya dapat dilakukan secara lebih transparan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dasar hukum e-budgeting. Dasar hukum penerapan e-budgeting adalah butir 8, 12, 2, 3, lanjutan lampiran 2, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019. Dinyatakan bahwa meningkatnya kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan sasarannya antara lain meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui
melalui penerapan e-budgeting. Standar dan sasaran kebijakan berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi sasaran penerapan sebuah program ataupun sebuah kebijakan, sehingga dapat diukur dan dianalisis sejauh mana keberhasilan penerapan program tersebut, sehingga pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan sangatlah penting. Selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan electronic budgeting. Yang pertama adanya tim anggaran pemerintahan daerah, yang kedua administratif sistem, yang ketiga SKPD, yang keempat tim pengolahan data, yang terakhir legislatif. Saya akan membahas tentang penerapan electronic budgeting dalam sistem pemerintahan di era revolusi 4.0. Dampak dari revolusi 4.0 ini berkaitan dengan yang dilaksanakan melalui internet atau jaringan kabel serta berbagai sistem digital yang mempermudah dan mempercepat berbagai kegiatan yang dilakukan manusia dan lembaga. Penerapan electronic budgeting merupakan salah satu sistem perencanaan yang digunakan untuk menyusun anggaran belanja daerah menggunakan program komputer yang berbasis web yang dilaksanakan secara online dan integrasi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi penyusunan anggaran serta meminimalisir kesalahan dalam perencanaan. Peranggaran terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu executive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post accountability. Pada tahap kedua dan tahap pertama, integrasi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi. Sementara pada tahap kedua hanya terlibat eksekutif sebagai agen. Adapun sistem electronic budgeting contohnya yang diterapkan pada penyusunan RAPBD DKI Jakarta yang merupakan salah satu penyusunan RAPBD DKI. Prinsipnya ada pola input anggaran di mana biasanya RAPBD DKI Jakarta yang dibuat secara manual menggunakan Microsoft Excel. Dengan electronic budgeting, maka input pun secara elektronik atau online menggunakan sistem keamanan dengan password. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan electronic budgeting. Keberhasilan penerapan sistem informasi electronic budgeting sangat ditentukan oleh bagaimana sistem informasi tersebut dimanfaatkan oleh pengguna dan mewujudkan tujuannya. Sistem informasi electronic budgeting memiliki banyak kesamaan dengan sistem informasi akuntansi pada umumnya, yaitu sama-sama suatu sistem yang mencatat transaksi harian, merekam proses pengelolaan keuangan, dioperasikan secara online dan berbasis web, menggunakan kode rekening, bagan dan akun tertentu, dan memberikan laporan dalam berbagai jenis sesuai kebutuhan stakeholder secara periodik serta berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran. Keberhasilan penerapan electronic budgeting dalam pengelolaan keuangan sendiri sama berkaitan erat dengan bagaimana kualitas sumber daya manusianya yang dimiliki oleh unit organisasi dalam menggunakan sistem informasi electronic budgeting. Nah, e-budgeting ini ada kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih kelebihan dari e-budgeting? Yang pertama itu menjaga akuntabilitas publik. Dengan menggunakan e-budgeting yang sangat transparan, maka akuntabilitas publik juga akan meningkat secara otomatis. Setiap departemen yang ada di dalam perusahaan pun akan merasa pekerjaan mereka diperhatikan oleh seluruh pihak internal perusahaan, sehingga mampu memacu akuntabilitas pada setiap orang yang bekerja. Beda halnya dengan sistem budgeting yang manual, yang mana pihak pemimpin departemen saja yang melihat pekerjaan mereka. Kedua, menekan resiko korupsi. E-budgeting mampu memberikan rasa takut untuk semua pihak yang ingin melakukan tindak korupsi, karena dana yang ada di dalamnya bisa dilihat oleh semua orang.
sehingga jika ada perubahan yang tidak masuk akal, maka akan lebih mudah untuk diketahui publik. E-budgeting bisa meminimalisir tindak korupsi apabila hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Namun, e-budgeting juga bisa meminimalisir angka korupsi walaupun yang mengubah datanya lebih dari satu pihak. Yang ketiga, dokumentasi data lebih efektif. Data yang ada di dalam e-budgeting akan tersimpan dengan berbagai data pendukung lainnya. Untuk itu, hal ini mampu membantu proses dokumentasi data menjadi lebih efektif lagi. Yang keempat, memudah evaluasi. Di dalam sistem e-budgeting, Anda tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk melakukan evaluasi. Performa setiap departemen akan bisa dilihat dalam sistem e-budgeting ini. Jadi, e-budgeting mampu mempersingkat waktu dan memudahkan proses evaluasi menjadi lebih efisien dan akurat. Nah, selanjutnya kekurangan e-budgeting. Apa aja sih kekurangan dari e-budgeting itu? Yang pertama itu bisa diretas atau dihack. Kelemahan utama dari sistem e-budgeting adalah diretas. Untuk bisa mengatasinya, pihak perusahaan perlu minimal satu orang IT atau web developer yang memiliki jam terbang tinggi untuk terus memantau keamanan dari web atau aplikasi e-budgeting. Pihak perusahaan juga harus bisa terus-menerus memperketat sistem keamanannya. Kebocoran informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan membuat data rahasia perusahaan bisa diketahui oleh pihak eksternal. Untuk pihak pemerintah, aksi peretasan ini mungkin para peretas untuk menghapus berbagai laporan yang sebelumnya sudah disusun, sehingga akan mempengaruhi kelancaran dana anggaran pemerintah yang sebelumnya sudah dialokasikan. Untuk itu, bagian IT pada pemerintahan harus mampu mencari kelemahan sistem keamanan agar selanjutnya dilakukan perbaikan. Yang kedua, perlu pengamanan dari virus. Bahaya lainnya yang mengancam adalah penyebaran virus yang mana ada di dalam sistem informasi tersebut. Serangan virus terjadi karena adanya aktivitas penggunaan internet, browsing, atau mendownload data yang sebelumnya memang sudah terdapat virus. Efek yang bisa ditimbulkan dari virus ini mampu merusak sistem, menghapus data, dan juga menghilangkan seluruh laporan yang terdapat di dalam e-budgeting. Virus bisa diatasi dengan memanfaatkan antivirus yang baik dan juga mempunyai backup data atau data cadangan sebagai bentuk antisipasi jika yang ada di dalam aplikasi menghilang atau terhapus. Dari kesimpulan materi kita itu apa aja sih? Nah, jadi kesimpulan dari materi e-budgeting ini adalah anggaran elektronik atau suatu anggaran yang disusun secara digital, baik itu basis aplikasi ataupun website. Nah, penerapan sistem e-budgeting ini sebagai salah satu bentuk inovasi penyelenggaraan pemerintah di era digital dan tidak hanya berkaitan dengan sistem, namun lebih banyak berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia sebagai instrumen utama dalam penerapan sistem e-budgeting ini. Tujuan dibuatnya e-budgeting adalah untuk membuat data yang lebih akurat, membuat penyusunan anggaran menjadi lebih mudah, agar data lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi, penyusunan RKA yang lebih mudah, kemudahan membuat laporan, dan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan lainnya. Kelebihan utama dari sistem e-budgeting ini adalah menjaga akuntabilitas publik, menekan resiko korupsi, dokumentasi data lebih efektif, mempermudah evaluasi. Walaupun begitu, sistem e-budgeting ini tetap memiliki resiko diretas dan untuk tetap memerlukan pengamanan yang lebih agar bisa meminimalisir berbagai serangan virus. Sekian pembahasan materi tentang e-budgeting ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.